Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Sohibul Bait, serumpun keluarga di rumah ini, serta seluruh remaja Masjid Al-Hidayah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiritan Yasin remaja yang sebagaimana biasanya. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya yaumil akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada seluruh jamaah perwiritan remaja, sebelum kita masuki acara kelanjutannya, di sini sedikit kita melihat atau membahas tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus untuk menyeru kepada penduduk negeri Sadum atau Palestina yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budi pekerti kaum Nabi Lut amat tercela. Mereka memutuskan hubungan perkawinan antara pria dan wanita, yang berarti menghentikan perkembangan keturunan manusia. Sebagai gantinya, mereka lebih cenderung kepada sesama jenis. Laki-laki lebih senang mengawini laki-laki dan wanita lebih senang mengawini wanita. Itulah di zaman Nabi Lut alaihissalam. Mereka juga sering melakukan perampokan dan penganiayaan. Setiap kali Nabi Lut alaihissalam menasehati dan menakuti mereka dengan siksaan Allah, mereka segera menjawab, datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut, jika sekiranya engkau orang yang benar-benar. Al-Quran menerangkan yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguh kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Itulah saking ingkarnya
umat Nabi Lut pada zaman itu, sehingga mereka tidak takut dengan azab Allah. Mereka kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi kalau ada sekarang yang seperti itu berarti keturunan umat Nabi Lut itu. Maka datanglah azab Allah nanti kepada mereka yang sangat luar biasa kalau mereka tidak bertaubat. Maka dilarang dalam agama kita, laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan dilarang, tidak boleh, ya. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Lut. Setelah berulang kali diperingatkan, ternyata usaha tersebut sia-sia belaka. Berdoalah Nabi Lut kepada Allah. Apa doanya? Seperti dalam Al-Quran, Qala rabbin surni alal qawmil mufsidin. Ya Tuhanku, kata Nabi Lut, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Lalu maka doa Nabi Lut diterima. Kemudian Allah mengutus beberapa malaikat untuk menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut yang sangat durhaka dan ingkar itu. Segera datang berita dari Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa negeri Sadum beserta seluruh penduduknya akan dibinasakan. Mendengar berita itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Ya Allah, di negeri itu ada Nabi Lut. Bagaimana dengan dia jika negeri Sadum dimusnahkan? Maka Allah menjawab kekhawatiran Nabi Ibrahim itu dengan firman-Nya. Kata Allah dalam Al-Quran, berkata Ibrahim, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang ditertinggal atau dibinasakan. Jadi termasuk istri Nabi Lut itu orang yang ingkar. Lalu termasuklah istri Nabi Lut itu yang durhaka, dan termasuk pula yang kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu laki-laki tampan sebagai umpan. Sebelum negeri Nabi Lut dimusnahkan, datanglah beberapa malaikat yang menyerupai laki-laki yang sangat tampan ke rumah Nabi Lut. Atas kedatangan mereka, Nabi Lut amat bersedih karena khawatir kaumnya akan berbuat keji kepada tamu-tamunya itu dengan memaksa mereka berbuat maksiat. Apa yang dikhawatirkan Nabi Lut ternyata terjadi juga. Maka datanglah seluruh kaum Nabi Lut pada waktu itu untuk mengambil laki-laki yang tampan itu. Padahal yang laki-laki itu adalah malaikat, diserupakan oleh Allah. Apa yang dikhawatirkan Nabi Lut maka terjadi. Lalu Allah jelaskan dalam Al-Quran, tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka berkata, janganlah kamu takut dan jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu kecuali istrimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Surah Al-Ankabut ayat 33. Setelah itu, dengan kemungkaran umat Nabi Lut, Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Bukan kepada Nabi Lut, tapi kepada kaumnya. Nabi Lut diselamatkan Allah dengan Nabi Ibrahim. Demikianlah akhirnya negeri Sadum dibinasakan beserta seluruh penduduknya sebelum itu. Nabi Lut dan para pengikutnya berpindah ke daerah lain dengan perlindungan Allah. Bagaimana caranya kaum Nabi Lut dibinasakan? Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah. Bagaimana caranya dibinasakan Allah kaum Nabi Lut itu? Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah, para utusan malaikat berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Allah. Sekali-kali mereka tidak akan mengganggumu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu sendiri, kata Allah. Sesungguhnya dia akan ditimpakan azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya sangat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah
kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Jadi dibalikkan Allah pada waktu itu negeri Sadum itu. Yang bumi ke atas, yang langit ke bawah. Itulah saking ingkarnya manusia di zaman Nabi Lut. Lalu dihujani dengan batu-batu dan tanah-tanah yang panas yang datangnya dari api nerakanya Allah. Sehingga binasalah seluruh kaum Nabi Lut. Karena apa? Mereka tidak peduli, mereka tidak suka dengan wanita. Yang laki-laki sukanya sama laki-laki, yang wanita sukanya sama wanita. Kalau di zaman sekarang apa namanya itu? Lesbian. Iya kan? Lesbian. Nah, itu sangat durhaka itu. Tidak dibenarkan di dalam agama. Untuk itu harus kita jauhi hal-hal yang seperti itu. Karena Allah sudah menciptakan berpasang-pasangan. Wanita pasangannya laki-laki, laki-laki pasangannya wanita. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu inilah sekedar kisah Nabi Lut. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh kepada kita semua. Kita dihindarkan Allah dari murka-murkanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai. Siapa yang mulai? Yasin, tahtim, tahlil, doa.